kembali dengan Doni Adiwiguna dari Gracia Kursus Ibu Cucu. Kali ini saya mendapatkan banyak barang baru nih, yang bagus-bagus dan pakai teknologi pangan. Crumb softener, ya, crumb softener ini adalah bahan yang dipakai buat bikin crumb yang lebih bagus. Jadi ini buat bahan tambahan pangan, campuran perlakuan tepung dari Rich. Ini adalah teknologi pangan, jadi ini rumit banget bikinnya. Tapi katanya ini tuh buat bikin bahan tambahan pangan supaya rotinya lebih lembut. Nah, yang biasanya bikin roti lembut itu kan telur. Jadi hari ini saya tidak pakai telur. Kita akan bikin roti ya. Dan kita juga mendapatkan satu sampel dari Sri Boga. Tepung tali emas. Tepung ini adalah tepung yang hasilnya soft, dan hasil yang soft ini bisa bikin kita punya roti lebih enak. Dan tentu saja kita di sini juga punya Novran. Novran adalah pelembut juga untuk membuat roti lebih kokoh, lebih mengembang dengan baik. Ya. Oh iya, kita juga pakai ragi dari Saf Instan seperti biasa. Kita akan buat satu ramuan baru, membuat roti Jepang yang murah. Kita akan bikin shokupan. Nah, shokupan adalah roti Jepang yang dibuat seperti roti tawar. Tapi kalau biasanya orang roti tawar besar, ini shokupan itu kecil, jadi loyangnya nggak besar. Dan satu orang habisin satu loaf sendiri gitu. Kalau roti tawar kan kita biasanya bagi-bagi ya. Jadi kalau shokupan itu rotinya satu. Kemudian ini adalah roti susu. Jadi kalau shokupan yang asli itu normalnya dia full pakai susu, nggak pakai air. Tapi kali ini saya akan membuatnya menggunakan air biasa. Tapi kita akan lihat apakah menggunakan Rich Crumb Softener ini kita bisa ketemu hasil yang bagus dan putih dan seperti pakai telur, padahal nggak pakai telur loh sama sekali, dengan crumb yang enak banget. Ya, itu adalah bagian dari roti Jepang yang emang bagus. Ini adalah resep yang sangat ekonomis, sangat murah. Kita nggak pakai telur. Dan saya juga kali ini karena sudah pakai crumb softener, saya merencanakan tidak memakai mentega, tidak pakai margarin, tidak pakai minyak. Karena apa? Karena kalau shokupan itu kita akan buatnya pakai oyang, jadi kita tidak perlu bikin dia harus benar-benar halus gitu ya. Nah, kita akan mulai dengan Novran ya. Jadi di sini saya sudah menimbang, ini ada 500 gram tepung terigu. Ya, ke dalam tepung terigu saya akan menambahkan Novran. Dan saya akan menggunakan 6%. 6% untuk Novran. Berarti 6% dari 500 itu 30 gram. Oke, 30 gram. 6% Novran. Ini terutama bagus kalau buat dibikin roti tawar yang pakai loyang, karena dia efeknya akan membuat lebih lengket sedikit. Dan kandungan airnya kita bisa pakai lebih tinggi. Untuk kali ini saya akan mencoba, nanti kita lihat apakah nanti airnya cukup atau kurang. Jadi sekarang saya sudah mempersiapkan, di sini ada air itu 65%. Jadi 65% dari tepung 500 itu 325 gram. Oke, kita masukkan langkah pertama. Jadi langkah pertamanya, ke dalam loyang sini kita akan masukkan semua bahan kering. Jadi di sini ada Novran dan ada tepung terigu. Kemudian di sini ada gulanya 50 gram. Dan di sini ada tepung susu. Tepung susu itu pakai susu full cream. Susu ini dikasih sebagai perasa ya. Jadi ini gunanya untuk membuat tambahan rasa. Karena kita mau buat rasa susu. Kemudian di sini kita masukkan garam. Garam saya masukkan dari depan. Yang saya pakai ini garam Himalaya ya. Jadi kalau kita pakai garam dari gunung itu sebetulnya lebih sehat. Dan juga karena dia campurannya ada macam-macam,
itu di lidah kita ada ngangkat rasa, jadi rasanya lebih tinggi. Itu yang lebih banyak. Oke. Di sini saya menggunakan mixer bagus ini. Kita akan pakai, ini adalah mixer ya Syntech. Syntech ini sudah lama bersama kami. Kita udah ngejajal ya. Jadi kita udah pakai ini sampai satu hari itu 18 kali bikin adonan. Ya ini coba kita lihat putaran yang lebih cepat. Jadi suaranya seperti ini aja, sangat lembut. Dan ini juga bersuara setelah kita pakai cukup lama dan dijajal cukup kenceng nih. Udah kerja keras. Satu hari 18 kali bikin adonan. Nah itu luar biasa ya. Bikin roti loh ini. Jadi semua bahan kering diaduk dulu kurang lebih 1 menit. Semua bahan kering dan terutama garam harus diaduk rata. Jadi pastikan garam masuk duluan atau masuk belakangan. Tidak boleh garam masuk bersama-sama dengan ragi atau di sisi yang sama dengan ragi. Itu nggak boleh. Jadi selalu harus garam itu di sisi yang lain. Nah kita masukin raginya sekarang. Oke, raginya dipakai 6 gram. Oke. Dan untuk gram softenernya saya juga pakai 30 gram atau 6%. Oke, kita matiin dulu. Nah, sekarang aduk pinggirnya. Ini biasa ya, jadi kalau ke pinggir-pinggir begini kita akan masukkan. Sekarang kita masukkan gram softener. Gram softenernya masuk duluan. Kita tidak pakai mentega karena saya kali ini mau ngejajal seperti apa sih bagusnya tepung. Jadi begini loh, kalau pakai mentega itu tuh nanti akan mempengaruhi bagaimana tepungnya beraksi. Nah kelihatan tepungnya bagusnya kayak apa. Jadi kalau mau tahu tepungnya bagus apa enggak, beneran bagus gitu ya, jangan pakai mentega supaya kita bisa lihat seperti apa sih bagusnya itu tepung. Kalau tepungnya keras, kalau pakai mentega itu pasti pakai soft. Jadi kalau misalnya kita pakai tepung, pakai mentega yang bagus, itu ketemunya soft karena menteganya. Tapi kalau kita pakai adonan nggak ada mentega, nanti sampai jadi roti. Itu kita akan lihat kalau rotinya emang tepungnya soft, jadinya soft, bukan karena mentega. Nah, kita nggak pakai mentega soalnya ya. Dan dalam telur itu biasanya juga ada kuning telur, ada putih telur. Jadi pakai 30 gram softener ini mungkin ya kurang lebih seperti pakai 2 butir kuning telur. Kita akan masukkan 65% air. Nah kalau roti Jepang yang asli biasanya wajib harus pakai es batu, jadi airnya air es. Tapi kali ini saya tidak menggunakan air es. Walaupun ini pakai air dingin sih dari dispenser. Saya tuang pelan-pelan. Jadi speednya turunin dulu ya. Kalau udah mulai pakai air nggak boleh pakai speed tinggi-tinggi. Saya pakai speed 3 aja. Di sini turun semua. Kita lihat sampai seberapa jauh dia bisa serap air. Oh ini tepungnya bagus banget serap air nih. Oke, saya masukin semua deh. 65% air. Nambahnya 65% air itu sudah ideal. Jadi adonannya sudah terbentuk. Sekarang adalah waktunya air masuk ke dalam adonan, kemudian diserap. Dan kita akan aduk begini terus kurang lebih selama 5-10 menit. Ya. 5-10 menit sampai dia jadi adonan yang lebih halus. Jadi saya hentikan. Kita punya adonan yang bagus. Sini kita kasih tepung. Ya, adonannya pliable banget. Ya, dan juga punya kekalisan yang bagus. Oke. Kita bisa lihat di sini. Ya. Adonannya mempunyai kekalisan yang bagus sekali.
Kita akan biarkan ini selama kurang lebih 40 menit. Jadi setelah 40 menit kita akan bagi, terus kita akan siapkan ke dalam loyangnya. Nantikan jangan kemana-mana, kita akan datang lagi dan lihat hasilnya setelah 40 menit. Adonannya sudah mengembang, ya, kita lihat seperti ini. Adonannya mengembang. Nah, kita akan bagi ini menjadi 8 bagian. Masing-masing beratnya kurang lebih 120 gram. Nah, untuk membuat ini menjadi rata, kita akan harus membuatnya menjadi bulat sekali lagi. Kita lipat, ya, lipat. Nah. Jadi melipat itu penting supaya kita mendapatkan yang betul-betul bebas dari angin. Dan kita akan buat dia menjadi bulat. Lakukan cukup cepat dan pakai tenaga, tapi jangan ditekan ya. Jangan tekan ke bawah, supaya kita mendapatkan adonan yang lebih kenyal dan lebih bulat. Nah, kita akan menggunakan loyang ini. Loyang bisa bentuk shokupen. Untuk satu buah loyang, kita akan menggunakan 2 buah bulatan. Ya, jadi saya ada 4 loyang. Nah, saya bisa memberikan isian, ya. Isian, misalnya saya mau menggunakan isian ready made seperti ini. Ini adalah isian yang langsung jadi. Saya akan timbang ini berapa ya? Kurang lebih mungkin satu roti saya kasih isian antara 30 sampai 40 gram. Ini enak banget, rasanya rasa kacang merah. Khas roti Jepang ya. Nah, ini kita akan bulatkan. Sebetulnya bulatkan jadi lonjong ya. Seperti ini. Oke. Nice. Sudah masuk loyang, nggak langsung kita oven, karena kita harus proofing dulu. Nah, kali ini nanti kalau sudah selesai di input, dimasukkan ke dalam loyang, kita akan proofing pakai prover. Jadi di sini ada mesin prover, kita pakai mesin prover, kurang lebih ya setengah jaman lah begitu. Jadi dia mengembang, baru kita akan oven. Nah, sambil bicara juga nih buat di rumah, kita tuh sekarang ada oven yang bagus banget, namanya Gigantech dari Oxynic. Kita akan lihat bagaimana kita akan mengovennya pakai oven yang bagus banget. Oke, kita akan mulai mengisi. Sekali lagi saya kembali pakai terigu yang sedikit ini, taburin. Ya, alat bantunya saya punya rolling pin ya, rolling pin. Jadi saya jelas. Kalau adonan ini agak karet tuh karena dia memang glutennya bagus ya. Jangan mengeluh tuh. Kalau gluten bagus tuh memang ngaret. Ya. Kalau kita nggak mau ngaret, masukin kulkas. Tapi nanti jadi jelek ya rotinya ya. Oke, apa? Nah, masukin aja isiannya. Kita bisa lipat dulu begini. Mau masuk. Tekan yang kuat ya. Pinggirnya depan. Pinggirnya ke depan. Nah,
Tekan-tekan yang kuat. Gulung. Tekan-tekan yang kuat, pinggirnya ke depan. Gulung. Tekan yang kuat. Gulung. Ya. Cubit. Oh, ini kurang lebih seperti ini. Kita akan letakkan di tengah. Nah, begitu. Ya. Oke. Kita sudah sampai di sini. Jadi sudah ada 4 buah. Ini adalah roti yang kita sudah siap. Langkah berikutnya kita akan proofing ini ya antara setengah jam sampai 1 jam di mesin prover, jadi bukan di ruangan begini. Setelah itu kita akan poles. Ya kita bisa poles pakai heavy cream. Nah, cara baru buat memoles. Jadi gampang banget, nggak usah pakai telur. Oke, kita akan prover sekarang. Kita sekarang sudah di ujung dan kita sudah punya roti di sini. Roti-roti ini kita akan oven. Dan di sebelah saya ini ada oven Gigante dari Oxynic yang sudah saya nyalakan untuk dipanaskan. Kita akan pakai ini untuk memanggang dengan suhu sekitar 180 ya, 175. Nah, oven ini tuh punya kelebihan ya, punya kaca yang terdiri dari 2 lapis. Di sini ada kaca depan, kaca belakang. Jadi kita bisa mengatur panasnya, bisa diatur di atas dan di bawah kita bisa atur suhunya. Kalau suhunya sudah tercapai panasnya, dia tidak akan nyala terus. Jadi listriknya nggak nyala terus. Nah, yang berikutnya saya punya crumb softener ini. Saya punya ide barusan. Saya nggak menggunakan telur, tapi saya mau menggunakan crumb softener ini untuk saya pakai sebagai pelapis. Jadi saya akan menggunakan ini untuk melapisi rotinya. Oke. Suhunya kurang lebih sudah capai, kita taruh di loyangnya. Kalau beli Oxynic ini kita dapat loyang 3 buah. Jadi ada 3, ada loyang ini 2 ya, loyang seperti ini 2. Kemudian kita dapat loyang bulat 1 dan loyang bukan loyang ya, kisi-kisi ya, itu lagi. Oh, panas. Kalau dibuka langsung berasa panasnya banget. Itu bagus banget panasnya. Jadi ini wattnya ini cukup besar. Ya. Oke, kita masukkan. Tidak harus 30 menit. Bisa aja kalau kita lihat dia udah cukup bagus kuningnya, kita hentikan. Jadi ini kira-kira 30 menit itu bukan hal yang pasti kita lihat. Karena ini adalah adonan yang baru dan kita pakai bahan yang baru. Jadi kita lihat bagaimana reaksinya dengan menggunakan Gigante ini supaya kita tidak manggang terlalu lama ya. Jadi kalau bisa cepat manggang itu jauh lebih baik. Ya. Dan di sini udaranya tidak panas, ya. Tangan saya di sini nih nggak panas udaranya, karena memang dia ada 2 lapis. Itu bedanya dengan oven listrik yang lain. Itu panasnya keluar. Nah, kalau panasnya keluar itu dia menghabiskan lebih banyak energi, jadi lebih boros pakai listriknya. Kalau yang ini kalau panasnya udah tercukupi, dia listriknya tidak mengalir terus. Oke, kita lihat ini sudah 20 menit dari 30 menit. Ternyata dia sudah kuning ya. Sudah kuning, jadi rasanya sih nggak perlu 30 menit ya. Cukup 20 menit aja. Kita akan angkat keluar. Wah, wangi. Rotinya sudah jadi. Ini rotinya sudah jadi dan katanya menarik.
masih panas. Kita tunggu dulu, nanti kalau udah dingin kita bisa terus keluarkan dari loyangnya ya. Dan rotinya kita ketok-ketok begini aja. Dan dia lepas ya. Wow. Oke. Nah, kita sudah bikin ini rotinya. Ini rotinya kita buka ya. Dia halus banget. Bisa terlihat teksturnya sangat halus, sangat lembut, dan dia tidak hampos ya. Pencet balik lagi nih. Oh, pencet balik lagi. Nah, gitu kan? Ya, ini adalah roti yang menakjubkan, tidak pakai tidak pakai mentega, tidak pakai telur. Hasilnya selembut ini, bisa dilihat ya. Jadi ini memang luar biasa, ini enak banget. Nah, ini bisa dipakai untuk sesuatu karya yang lebih baik, dan mudah-mudahan bisa dipakai juga buat jualan. Oke, saya Doni dari Gracia Kursus Ibu Cucu. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan. Yuk makan rotinya.